Kenapa Indonesia tiba-tiba melempem dan tidak berani mengucapkan bela sungkawa ke Iran? Apakah kita sudah disetir? Hari ini, bagaimana hubungan Iran dengan Indonesia? Kita agak dingin dengan Iran hubungannya. Coba bayangkan Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khomeini diburu dan ditewaskan dalam agresi Amerika. Kemudian lanjut dari itu kita tidak memberikan bela sungkawa, tidak menyampaikan itu. Setelah telat beberapa hari menyampaikan surat, tapi saya lihat juga Pak Safri Menhan kalau nggak salah mengirim karangan bunga ke kedutaan Iran di Jakarta. Tapi kita tidak memberikan sebuah pernyataan yang keras atas tindakan agresi Amerika. Dan kemudian yang lebih mengganggu menurut saya, menjadi dingin, itu ketika pemimpin baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khomeini ini dilantik, kita pun tidak mengucapkan secara terbuka. Nah itu pun kita terikat gitu. Kenapa kita jadi tiba-tiba tidak berani gitu? Indonesia yang bebas aktif, ya kan? Dulu galak, kok ini sekarang jadi melempem gini. Nah menterinya gimana ini? Menlunya memberi masukan ini gitu. Mengapa Indonesia mengambil sikap itu menurut Pak Pur? Karena ada kaitannya dengan BOP dan ART RI Amerika, perjanjian perdagangan Indonesia Amerika, dan masuknya kita menjadi anggota BOP itu membuat kita seperti kagok, awkward ataupun bingung, yang sebetulnya tidak perlu. Kalau ini kita di BOP tidak berarti kita tidak boleh mengutuk serangan agresi Amerika yang jelas melanggar piagam PBB dan melanggar hukum internasional. Begitu juga yang lain kan dilakukan dalam proporsi yang sama gitu. Kenapa Malaysia bisa lewat Selat Hormuz sedangkan kita tidak boleh? Apakah Iran benar-benar sudah kecewa dengan kita? Beberapa negara begitu diberikan kebebasan untuk melewati Selat Hormuz, Mendapat lampu hijau. mendapat lampu hijau dan kita enggak. Terbaru Malaysia ya. Terbaru Malaysia itu kok sampai Indonesia nggak masuk list sebagai saudara tuanya atau saudara mudanya Iran, yang seharusnya diberi tempat bahwa kita itu pendiri non-blok, kita itu penjaga non-blok, Negara dengan mayoritas Muslim. Dengan belum dapat lampu hijaunya Indonesia di Selat Hormuz, apakah itu bisa kita baca sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam Iran terhadap Indonesia? Bisa jadi persentasinya mungkin 40-60. Bukan Iran yang tutup Selat Hormuz, namun pemain asuransi di London yang memainkan Selat Hormuz. Ada aspek apa yang perlu kita cermati terkait situasi di Selat Hormuz di luar perang militer dan rudal? Ya, satu variabel baru di dalam konteks ini adalah peran penjamin asuransi, polis asuransi. Polis asuransi bagaimana kapal itu bisa masuk, bisa keluar gitu ya. Kapal ini di dalam misalnya ada 150 kayak kemarin kapal itu yang tertahan, itu bukan karena ditutup. Karena penjamin pihak asuransi yang besar di London ini, Lloyd's Club ini, itu memberikan persepsi risiko yang tinggi terhadap perang ini. Sehingga diumumkan tanggal 3, dalam 72 jam kita tidak bisa cover asuransinya. Anda harus meningkatkan, dan itu membayarnya 10 kali, 24 kali lipat dari harga sebelumnya. Jadi di sini ada permainan bisnis juga yang mendapat keuntungan nih. Ada variabel itu gitu loh, variabel non militer yang sebetulnya sangat menentukan deeskalasinya gitu. Kalau ini kan sebetulnya tidak ditutup oleh Iran, tapi ternyata peran asuransi yang demikian besar membuka menutup kapal ini jalan, kapal ini nggak boleh jalan, itu jarang diekspos gitu.
Nah ini yang mempengaruhi, padahal pasokan itu rantai pasokan dari situ. Bisa masuk, bisa keluar, harga naik, harga turun, langka barang. Nah itu kan rantai pasoknya diolah dari variabel itu gitu kan. Variabel ekonomi. Variabel ekonomi Jadi, yang tidak bisa dipaksa oleh senjata sekalipun. Ketika dia perang, ketika udah nyaman, tetap aja asuransi menentukan. Contoh nih ada satu perkembangan baru, CEO Chevron itu mengatakan bahwa tampaknya perang ini belum mempengaruhi harga minyak secara signifikan. Coba kontrak untuk Mei masih 8,1 per barel gitu ya. Agustus kontraknya masih sekitar di Agustus tahun ini masih diperkirakan oleh Chevron itu sekitar 91-an. Artinya tidak lewat dari 120. Nah ini kan sesuatu yang menarik gitu. Hebohnya dunia, kisruhnya ini di luar. Tapi penyedia produksi minyaknya itu, pemiliknya Chevron contohnya, masih menggunakan kontrak yang lama, masih sama. Ancaman kiamat internet di Selat Hormuz. kemudian juga ada soal jalur internet bawah laut. Ya, itu juga besar sekali. Di bawah Hormuz itu semua kabel, submarine cable, Internet. device internet itu ada di situ. Itu menghubungkan, saya nggak tahu jenis teknisnya ya, tapi menghubungkan Asia, Eropa, dan Amerika. Kalau 90% transaksi keuangan sampai 10 juta dolar sehari tersendat, bagaimana? Tidak hanya pengiriman, perintah militer, intercept tidak bisa jalan karena internetnya di bawah dirusak. Itu udah chaos yang baru itu. Dan Iran sangat memahami itu. Sangat memahami itu. Dan ini kuncinya belum pernah dibuka juga. Babel Mandeb itu yang di depan Yaman ya, di sebelah sana. Tapi kalau ini sudah dibuka di Iran, Hormuz itu kan kita baru melihat di permukaan lautnya nih. Ya. Kita belum bicara di bawah lautnya. Submarine device internet ini yang ada di bawah kabelnya itu, yang menghubungkan berapa sampai 14 juta kilometer loh. Bayangkan itu, segitu jauhnya, segitu banyaknya jaringan kabel sebesar selang kebun katanya, selang untuk menyiram kebun gitu, sampai itu berpengaruh gitu loh. Jadi kita ini dunia dibuat heboh ini sebetulnya ya menurut saya memang Amerika yang bikin kisruh gitu. Dengan narasi-narasi yang memancing semua itu chaos gitu mengikuti dia gitu. Jalur bawah laut tadi, Iya, kabel internet itu, kalau kasarnya diputus, itu pasti kolaps dunia. Global, secara global itu. Haruskah JK dan Anies Mata turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini? kita tidak memiliki tokoh-tokoh dunia yang bisa menjadi jembatan ketika terjadi situasi seperti Iya. hari ini. Pak Anies misalnya, dia kan bisa digunakan sebagai Anies Mata nih ya. Anies Mata ya, bukan Anies itu ya, lain kita bicara Wamenlu. Itu kan punya mandat membantu Menlu. Berikanlah untuk jalan. Tugas khusus kawasan Tugas Timur khusus Tengah. kawasan Timur Tengah nih, tolong gimana buka pintunya nih. Mereka bisa ke perundingan nggak? Kirimlah. Kemana? Pintu yang sekarang masih bisa dibuka mana? Turki lewat melipir mana aja? Azerbaijan ke mana yang bisa? Tapi dicarikan jalannya dan diberikan mandat. Nah ini kan yang nggak rela mandatnya diberikan, Pak.